Ya, terkait dengan seputar sholat Jumat, yang pertama ini tentang sholat intidhar ya. Sholat intidhar tadi sekali lagi yaitu sholat menunggu imam atau khatib naik mimbar. Ini dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, manigtasala, barang siapa yang mandi, tentunya mandinya mandi wajib di hari Jumat ya. Summa atal Jumu'ata, kemudian dia mendatangi Jumatan. Fasolla maquddirolahu. Nah ini fasolla maquddirolahu. Lalu ia sholat semampunya. Summa ansota, dan dia diam mendengarkan khutbah. Hatta yafrugo min khutbatihi, hingga khatib selesai dari khutbahnya. Summa yusolli ma'ahu, kemudian ia melanjutkan dengan sholat, maksudnya sholat Jumat bersama imam. Maka fadilahnya itu gufirolahu, akan diampuni baginya ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, jadi antara hari itu dan hari Jumat yang lain. Wa fadlu salasati ayamin, dan bahkan ditambah 3 hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah ini bagi para RG ya. Jadi sholat intidhar ini fadilahnya luar biasa, menjadi kifarat terhadap dosa 10 hari. Nah, jadi seminggu ke belakang ditambah 3 hari. Jadi tentu dari kita semua, siapa sih yang tidak punya dosa ya? Pasti punya dosa, maka salah satu untuk menghapus dosa itu dengan sholat intidhar. Jadi jangan sampai hanya mencukupkan rata-rata begitu datang ke masjid, sholat yang pertama kali dilakukan biasanya apa? Begitu datang ke masjid, biasanya sholat yang pertama kali dilakukan apa? Nah, biasanya tahiyatul masjid, dia 2 rakaat. Ada juga mungkin yang syukurul wudu. Nah, itu silakan itu dilakukan di awal. Tetapi ini yang fadilahnya luar biasa dalam konteks ibadah Jumat adalah sholat intidhar. Ya, jadi kemudian gini, salah satu hal untuk mempermudah memelihara hafalan Quran, kira-kira apa? Nah, dipakai di sholat sunat. Nah, itu. Kan kalau misalnya kita dalam sholat wajib, jadi imam, misalnya sholat subuh atau sholat duhur, sholat asar. Coba kalau kita jadi imam, sholat duhur, sholat asar, memakai surat An-Naba, surat An-Nazi'at, itu mungkin akan ada protes dari makmumnya kelamaan. Tapi kalau sholat sunat kan kita sendiri yang menikmati. Maka gunakanlah dalam sholat sunat itu hafalan-hafalan Quran yang panjang-panjang, kita gunakan di situ. Jadi untuk memelihara hafalan. Jadi misalnya dalam misalnya target setiap Jumat sholat intidhar juz amma selesai. Intidhar pertama misalnya surat An-Naba dan An-Nazi'at. Nah, berikutnya Abasa, At-Takwir dan seterusnya. Itu kan luar biasa. Misalnya target atau di juz 1 Al-Baqarah ayat 1 sampai 141 selesai dalam intidhar, silahkan itu. Ya, jadi itu salah satu fadilahnya, keutamaan yang bisa dilakukan dalam rangka memelihara hafalan Quran. Jadi salat intidhar diantaranya. Terkait salat intidhar, silahkan ada pertanyaan nggak? Mangga. Hilman dari mana Hilman? Tolong sok. Kumaha? Halo, tidak jelas ini. Oh iya, iya. Nah, di sini redaksinya kan manigtasala summa ata.
barang siapa yang mandi Jumat, kemudian dia datang ke sholat Jumat. Nah, kemudian kata-kata summa ini pengertiannya bisa ada jarak, bisa juga tidak. Kan orang mandi Jumat itu kan macam-macamnya. Ada orang yang mandi Jumatnya itu sejak subuh. Barangkali misalnya RG malam Jumatnya mimpi basah, otomatis mandi junubnya kapan? Subuh ya. Atau misalnya pagi-pagi sambil mau berangkat kerja, otomatis kan mandi, bekerja dulu. Kemudian selesai di tempat pekerjaan, ya pas waktu Jumat tinggal datang ke masjid. Apabila punya hadas berarti tinggal wudhu. Ada juga orang yang misalnya beraktivitas dulu di waktu pagi, kemudian mandi siang menjelang Jumatan, misalnya jam 10, setengah 11 baru mandi, kemudian dia datang ke masjid. Jadi itu tidak dibatasi jeda waktunya, tidak dibatasi. Jadi kata-kata summa bisa ada jeda waktu, bisa juga tidak, bisa langsung, bisa juga tidak. Gitu mungkin. Sekarang kita yang kedua, ini sholat sunat ba'da Jumat. Nah, sholat sunat ba'da Jumat, kira-kira berapa rakaat sholat sunat ba'da Jumat? Nah, ada jawabannya 2 atau 4. Biasanya yang dilakukan rata-rata 2 atau 4. Ada ya di antara rekan-rekan RG yang suka melakukan 4 rakaat? 2 wae, Pak. Jadi rata-rata 2-nya paket hemat. Nah, kita lihat hadisnya. Sok baca ku saurang teh. Sok baca ku saurang teh. Mangga sok. Silakan dibaca. Sok. Tidak pakai alif lam, rawahu Muslim. Nah, lihat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata," jika salah seorang dari kalian telah menunaikan salat Jumat, fal yusolli ba'daha arba'an, maka hendaklah ia salat 4 rakaat setelahnya. Nah, berarti berdasarkan di sini salat ba'diyah di Jumatan itu adalah 4 rakaat. Seperti duhur kan qobliyah bisa 4 ya qobliyah. Tapi qobliyah 4 atau 2, ba'diyah 2 ya. Nah, yang Jumatan ini disebutkan arba'an 4. Ya, nanti teknisnya kalau bagi rekan-rekan RG yang melaksanakan sholat sunat ba'diyah Jumat 4 rakaat, bisa 4 sekaligus 4 rakaat tanpa ada tahiyat awal, bisa juga 2 rakaat 2 rakaat. Ini hadis yang pertama. Nah, sekarang hadis yang kedua, ada lagi hadis yang satu lagi nih. An Abdillah bin Umar annahu wasofa tatawu'a sholati Rasulillah SAW qala fakana la yusolli ba'dal jumu'ati hatta yansorifa fayusolli rok'ataini fi baitihi, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar bahwa ia mensifati sholat tatawu, maksudnya sholat sunat Rasulullah SAW, kata biasanya beliau tidak sholat setelah sholat Jumat hingga beliau pulang. Kemudian beliau baru sholat 2 rakaat di rumahnya. Ini sama hadisnya riwayat Imam Muslim. Nah, dari 2 hadis ini, kalau yang hadis yang pertama tadi disebutkan sholat sunatnya itu 4 rakaat, tidak disebutkan di rumah ataupun di masjid, tapi selesai sholat Jumat, lakukan sholat sunat 4 rakaat. Yang ini oleh Nabi ternyata ada kata-kata fi baitihi. Nabi melakukannya di rumah. Jadi pada akhirnya kesimpulannya itu, idealnya itu kalau sholat sunatnya di masjid itu bisa 4 rakaat, kalau pulang kemudian dilakukan di rumah itu dilakukan 2 rakaat. Karena memang kalau Nabi sholat rawatib itu rata-rata dilakukan di rumah. Kalau kita kan rata-rata di masjid ya, karena memang juga para sahabat banyak yang melakukan di masjid. Kenapa Nabi melakukan di rumah? Karena rumah Nabi berdampingan dengan masjid dekat. Nah, jadi kesimpulannya silakan yang sholat sunat ba'diyah bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat.
Kira-kira dari sisi pahala lebih bagus yang 4 atau yang 2? Yang 4 ya, karena di situ otomatis doanya lebih banyak, kemudian jumlah rakaatnya lebih banyak, bacaan Qur'annya lebih banyak. Meskipun ini kelihatannya belum memasyarakat, termasuk di kita di Persis ya, rata-rata melakukannya 2 rakaat. Tapi idealnya itu 4 rakaat. Silahkan ada pertanyaan materi yang kedua terkait salat sunat ba'diyah Jumat yang 2 atau 4 rakaat. Jadi wayahnanya beres salat ya enggak. Siapa ini yang bertanya? Ya, teknisnya itu yang 4 rakaat bisa 1 kali salam sebagaimana tarawih. Ya bisa 1 kali salam, 4 rakaat langsung tanpa tahiyat awal sebagaimana tarawih yang 443. Bisa juga 4 rakaat itu 2 rakaat kemudian 2 rakaat lagi. Itu bisa kedua-duanya. Seperti ya salat qobliyah duhur yang 4 rakaat kan bisa 2-2, bisa langsung 4. Itu paketnya begitu, bisa 2-2, bisa langsung 4. Itu materi yang kedua. Selanjutnya ini kita ada waktu 5 menit lagi. Ini ada beberapa bahan diskusi. Masih persoalan lain seputar sholat Jumat. Ini ada pertanyaan pertama, batasan minimal jumlah jamaah sholat Jumat. Kira-kira ada batasan nggak? Minimal berapa orang sehingga bisa dilaksanakan untuk sholat Jumat? Kira-kira RG ada yang berpendapat ataupun OG? Minimal lebih dari 2 atau minimal 2? Beda kan, lebih dari 2 3 berarti. Nah, ini di kalangan Syafi'iyah ya, di kalangan Syafi'iyah pengikut mazhab Syafi'i ada pendapat bahwa sholat Jumat itu sah dilakukan apabila diikuti minimal berapa? 40. Nah, di kalangan Syafi'iyah mah itu ya di kalangan NU lah. Itu disyaratkan minimal 40 jamaah baru boleh didirikan sholat Jumat. Jadi kalau masjidnya kecil atau jamaahnya sedikit, harus gabung atau mencari masjid lain yang bisa menampung dengan jumlah jamaah minimal 40 itu. Tetapi itu ternyata hanya sebatas pendapat karena tidak diperkuat dengan argumen yang kuat. Jadi ada juga dalilnya, tetapi ternyata itu dari sisi status hadis lemah. Jadi tidak ada keterangan yang memastikan bahwa disyaratkan sholat Jumat itu minimal 40 orang. Andaikan misalnya pernah terjadi di masa Nabi, sholat Jumat pertama misalnya diikuti oleh 40 orang, itu tidak menjadi syarat. Karena definisi sholat Jumat itu kan sholat yang dilakukan secara berjamaah, sementara sholat berjamaah itu sendiri artinya adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, ada imam, ada makmum. Jadi misalnya yang RG jalan-jalan ke gunung hari Jumat, berdua, bertiga, berlima, pas datang sholat Jumat, nah itu silahkan bisa dilaksanakan sholat Jumat. Itu diskusi yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan azan 2 kali. Mungkin diantara rekan-rekan RG atau yang UG juga pernah ada informasi azannya itu 2 kali. Kira-kira teknisnya bagaimana tuh? Teknis yang azan Jumatnya itu 2 kali. Oh, RG UG mangga. Ada yang tahu teknis kalau azannya 2 kali? Ya. Nah, tahu berarti pengalaman ya? Pernah ikut? Ya. Bagi rekan-rekan RG yang di lingkungannya misalnya lingkungannya Nahdlatul Ulama biasanya akan ditemukan seperti itu. Nah, ini azan 2 kali, kira-kira sejarahnya bagaimana? Gimana sejarahnya? Gimana ceritanya?
Ya, jadi kisahnya itu masa Utsman bin Affan ketika orang-orang banyak disibukkan dengan banyak kesibukan cari ma'isyah di pasar dan sebagainya. Kemudian banyak orang yang lalai terlambat datang ke masjid, maka Utsman bin Affan membuat kebijakan, membuat panggilan awal kepada orang-orang, memberitahu waktu Jumatan sebentar lagi. Tetapi ternyata yang dilakukan oleh Utsman itu adanya di masjid bukan. Adanya itu di luar masjid. Kemudian yang kedua yang dilakukannya juga adanya itu bukan pas waktu masuk azan, pas waktu masuk Jumat. Jadi sebelumnya. Sebagaimana di Arab Saudi sekarang di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram ada azan awal hari Jumat, tapi itu dilakukan kalau tidak salah 1 jam sebelumnya. Jadi tidak masuk waktu sholat Jumat. Jadi yang dipastikan ini aja kan, kalau dalam ibadah kan kita harus sunnah dengan Rasulullah ya. Ternyata Rasulullah mencontohkan azan Jumat itu hanya 1 kali. Yang terakhir, ini satu lagi nih bahan diskusi. Bagaimana hukum khutbah dengan bahasa Arab? Pernah nggak di antara rekan-rekan RG yang menghadiri sholat Jumat ternyata khotibnya itu menyampaikan dengan bahasa Arab? Ada. Biasanya khutbahnya dibaca atau ditalar? Dibaca. Terus lama sebentar. Rata-rata sebentar. Kira-kira kalau dari sisi sah, insya Allah sah ya. Insya Allah yang khutbah Jumat dengan bahasa Arab juga sah. Tapi dari sisi tujuan dari khutbah itu tercapai tidak? Sehingga kira-kira alasan ini santri kenapa tidak setuju apabila khutbah Jumat disampaikan dengan bahasa Arab di Indonesia, di Indonesia atau di Jawa Barat, di Sunda, ya. Jadi intinya arti dari khutbah itu kan nasihat. Arti khutbah itu nasihat. Bagaimana nasihat bisa dipahami kalau tidak mengerti artinya, isinya. Jadi khutbah itu harus dipahami ya. Maka dalam Al-Qur'an juga bilisani qaumihi, para nabi itu memberikan pengajaran dengan bahasa kaumnya. Kira-kira kenapa Nabi Muhammad atau Rasulullah khutbahnya dengan bahasa Arab? Karena sahabat yang dihadapi orang Arab ya. Nah, ketika kita di hadapan orang Sunda ya bahasa Sunda, bisa bahasa Indonesia yang kira-kira bisa dipahami oleh mustami. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi sama Gisel nunggu Ya. mau baik tuh izin so I feel Gisel baru aja mulai. Ya itu memang salah satu hal, tetapi itu tidak termasuk ini ya, tidak termasuk bid'ah, tidak bid'ah ya. Memang jelas di bahasa Nabi jelas tidak ada. Tapi karena ini menjadi kebutuhan DKM untuk operasional masjid, paling harus diatur itu diatur teknisnya itu. Teknisnya itu bisa dengan cara misalnya caranya itu cancel disimpan di luar, di depan pintu, di samping pintu masuk. Besar misalnya ukurannya. Atau sebisa mungkin cancelan itu disebarkan ketika sebelum khutbah dimulai. Ketika khutbah dimulai itu memang agak mengganggu. Tapi andaikan itu terjadi, sebetulnya tidak mengurangi fadilah ibadah Jumat. Tapi kalau kita dipercaya menjadi bagian dari DKM, bagusnya itu disebar sebelum sebelum waktu khotib naik mimbar. Atau lebih bagus lagi, misalnya cancelan itu ukurannya besar, disimpan di tempat-tempat tertentu sehingga tidak mengganggu kehusuan mustami. Tapi kehusuan mustami di sini yang terganggu kehusuan mustami mendengarkan khutbah ya, bukan kehusuan mustami yang tertidur.
Cing, gogoda Jumatan naon? Tunduhnya, dah sepakat lah semuanya gitu. Ya ini sekali lagi, ini meskipun materinya banyak untuk RG persoalan Jumat ini, tapi UG juga harus tahu ya, karena nanti UG punya suami atau punya adik kakak yang laki-laki, harus dimotivasi itu yang saudara laki-lakinya atau nanti suami supaya datang ke Jumatan itu tidak telat. Karena ini waktu sudah menunjukkan 10.39, terima kasih kepada semuanya yang telah bergabung. Jaga kesehatan, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit corona ini. Kita baca doa agar terhindar dari penyakit wabah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.